Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tania Isnain Herlambang dengan NIM 44432400054 dari kelas 2A. Di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah Oceanografi dengan materi lingkungan laut. Baik, langsung saja saya mulai. Nah, di sini yang pertama-tama ada definisi singkat, yaitu lingkungan laut adalah seluruh ekosistem dari perairan laut yang mencakup unsur biotik hidup dan abiotik yang tidak hidup. Jadi, di lingkungan laut ini mencakup dua unsur, yaitu hidup dan tidak hidup, serta dia mempunyai interaksi di antara keduanya yang secara lebih detail. Nah, lingkungan laut juga melibatkan dari perairan yang sangat luas dan berbagai jenis kehidupan laut, seperti ikan, tumbuhan laut, hewan laut, serta faktor-faktor fisik seperti suhu, salinitas, kedalaman dan arus. Jadi di lingkungan laut tersebut ini tidak hanya mencakup laut saja, tetapi di berbagai jenis laut ini mempunyai kehidupan seperti ikan laut, terumbu karang, taripang, tumbuhan laut. Nah, tumbuhan laut ini seperti semacam rumput laut, seperti itu. Nah, hewan laut ini seperti lumba-lumba, ikan paus, kura-kura, dan semacamnya. Nah, serta faktor-faktor yang mempengaruhi suhu laut, nah salinitas dan kedalaman laut dan arus laut. Nah, selanjutnya kita masuk ke slide yang ketiga. Di sini ada informasi masalah jenis laut. Nah, dari masalah jenis laut ini punya 3 faktor. Yang pertama, pencemaran laut. Nah, pencemaran laut ini dapat dibagi menjadi 4 faktor. Yang pertama ada limbah plastik, kedua tumpahan minyak, ketiga limbah kimia dan logam berat, yang keempat adalah pencemaran suara. Nah, yang pertama ini yaitu limbah plastik. Limbah plastik itu bisa menyebabkan kematian hewan laut dan masuknya ke rantai makanan dari hewan laut tersebut. Jadi, seperti semacamnya kura-kura atau ikan buntal atau apapun itu. Ada sampah-sampah dari limbah plastik dari manusia yang terbuang ke laut itu bisa menyebabkan kayak dia tuh mau mencari makanan, tapi yang terkena itu dari limbah plastik itu, semacamnya botol aqua, terus sampah-sampah plastik seperti itu yang bakal masuk ke dalam perut si laut atau mulut dari hewan laut itu, seperti itu. Nah, di sini juga yang kedua ada tumpahan minyak, yaitu merusak ekosistem dan biota laut, seperti minyak dari kapal atau apapun itu. Nah, di sini juga ada limbah kimia dan logam berat seperti yang bersifat toksik dan menumpuk di tubuh organisme. Nah, yang keempat di sini ada pencemaran suara. Pencemaran suara ini bisa mengganggu komunikasi dan navigasi satwa seperti paus dan lumba-lumba. Seperti itu. Nah, yang kedua di sini faktornya yaitu penangkapan ikan berlebihan. Nah, di sini terdapat 3 faktor, yaitu mengurangi populasi ikan tertentu hingga kritis. Yang kedua, mengganggu keseimbangan rantai makanan laut. Yang ketiga, menyebabkan kepunahan spesies dan kerugian ekonomi jangka panjang.
Nah, jadi yang pertama ini mengurangi populasi ikan tertentu hingga kritis. Jadi penangkapan ikan berlebihan ini dari peran nelayan atau semacamnya dapat mengurangi ikan yang akan diambil secara tertentu dengan jumlah yang tadinya yang banyak jadi diubah agak sedikit seperti itu. Nah, yang kedua di sini mengganggu keseimbangan rantai makanan laut. Jadi ya sama seperti yang pertama ya, sedikit hampir sama dari pencemaran laut itu. Nah, menyebabkan kepunahan spesies dan kerugian ekonomi jangka panjang. Nah, jadi di penangkapan ikan berlebihan ini banyaknya spesies dari ikan-ikan yang mengalami kepunahan dan kerugian ekonomi jangka panjang, yaitu dari para nelayan atau dari para seperti itulah. Yang ketiga, kerusakan terumbu karang. Nah, ada 2 faktor di sini. Yang pertama, akibatnya penambangan karang, pemutahan karang atau coral bleaching karena pemanasan global dan pencemaran. Yang kedua di sini ada terumbu karang, pentingnya sebagai habitat ribuan spesies dan perlindungan alami pantai. Nah, jadi terumbu karang ini sangat penting sekali buat habitat ribuan spesies seperti semacamnya ikan-ikan gitu kan, suka kayak seperti apa ya, kayak bahasanya ngumpet gitulah, ngumpet di karang-karang gitu buat melindungi spesies dia itu. Nah, ada juga seperti kepiting, itu kan suka ngumpet gitu ya, maksudnya suka di terumbu karang gitu. Seperti itu kurang lebihnya. Selanjutnya yaitu ada zona laut. Nah, di sini pertama-tama ada zona litoral. Yang pertama yaitu terletak di antara pasang naik dan pasang surut. Yang kedua ada terkadang tergenang di air laut, terkadang juga kering. Yang ketiga, banyaknya dihuni oleh kepiting, kerang, ganggang, dan anemon laut seperti taripang, udang-udangan, rajungan, seperti itu. Nah, di sini juga ada zona afotik. Nah, zona afotik ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, tidak ada cahaya matahari. Yang kedua, suhunya sangat rendah, tekanannya sangat tinggi, dan dihuni oleh organisme dengan adaptasi khusus, misalnya bioluminescence. Yang ketiga, ada zona bentik. Nah, zona bentik ini dibagi berdasarkan 2 faktor, yaitu dasar laut, dimulai dari pantai hingga laut dalam. Jadi dari dasar hingga laut paling dalam. Nah, yang kedua, organisme bentik atau hidup di dasar, seperti bintang laut, teripang, cacing laut, seperti itu, yang organisme yang suka hidup di dasar laut. Seperti itu. Selanjutnya ada manfaat lingkungan. Yang pertama ada menjaga keseimbangan iklim global.